atau kita mau berbagi informasi. informasi sebenarnya tentang perbedaan antara apa itu tailor, kemudian konveksi, dan perbedaan garment. Karena banyak sekali chat yang masuk ke kami itu biasanya banyak yang nanya, Kak, untuk alamat konveksinya itu di mana? Ya kan? Banyak Ya, kan? banyak Terus ada juga yang nanya, Kak, alamat tokonya di mana gitu. Kemudian juga di konveksi ini biasanya belum ada SOP. Jadi beda dengan seperti di garment ya. Kalau di garment nanti dijelaskan sama Kak Nurul. Silahkan Kak Nurul. Itu tadi penjelasan tentang konveksi ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar langsung ya. Selanjutnya itu yang kedua itu ada garment. Garment ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang tekstil atau pakaian. Nah, biasanya di garment itu sudah didukung dengan sistem manajemen dan juga administrasi yang lengkap gitu dibandingkan dengan yang konveksi. Garment ini biasanya produksinya itu produksi massal, jadi sekali produksi itu bisa banyak, bisa 1.000, bisa 10.000, bahkan sampai 100.000 pun bisa gitu. Soalnya alat jahitnya banyak ya. Iya, soalnya di sana sudah didukung dengan perlengkapan yang sudah lengkap gitu. Karena ini biasanya sudah termasuk dalam kelas perusahaan karena di sini kualitasnya itu sudah pasti terjaga. Karena kalau di sana, kalau di garment itu biasanya sistemnya itu seperti roda berputar gitu biasanya. Jadi kalau yang bagian cuttingnya cutting, kalau sablonnya sablon, yang jahit lengan ya dia hanya jahit lengan, yang jahit leher ya jahit leher gitu. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah ada yang dihandle masing-masing Tugasnya begitu. masing-masing. Jadi kan karena udah ada struktur organisasi Ya, jadi lebih mendukung gitu. Tapi di sisi lain tidak menutup juga kalau konveksi itu bisa seperti garment gitu. Kalau misalnya konveksi itu ternyata dia produksinya sudah besar, sudah banyak, bisa sampai 10.000, itu bisa biasanya konveksi. Cuman mungkin sistem manajemennya belum sama seperti di garment gitu. Tapi mereka bisa produksi sampai puluhan ribu pun bisa. Cuman waktunya tidak bisa, biasanya deadline-nya itu tidak bisa seperti garment gitu. Jadi bisa molor. Iya, kalau di garment itu kan biasanya udah ini juga apa? Ada perjanjian itu loh, MOU. Ada. Jadi waktunya kalau tepat ya tepat, harus tepat kan? Iya, itu kalau di Amanah Garment tuh biasanya kita biasa selalu buatkan invoice namanya. Nah, invoice itu di situ nanti sudah lengkap, sudah ada data dari customer-nya, sudah ada rincian orderannya itu, spesifikasinya. Nah, di situ juga dilengkapi dengan butir-butir kesepakatan. Jadi kalaupun misalnya ada keterlambatan, itu Ada penalti. Itu ada penaltinya. Jadi tidak akan merugikan kedua belah pihak gitu. Jadi tetap ada batasannya. Nah, untuk jumlah karyawannya sendiri kalau di garment itu biasanya cukup banyak ya, ada bisa ratusan bahkan sampai ribuan karena di sana tenaganya yang diperlukan itu juga banyak ya gitu. Ada yang di bagian produksi dan ada yang di manajemennya juga gitu. Jadi kan kalau di sana itu jadi kalau di garment itu kan sudah ada di bagian produksinya sendiri, di manajemennya itu sendiri, jadi semuanya sudah terbagi gitu, jadi sudah mendapatkan jobnya masing-masing, Job desk. jadi tentunya lebih banyak orang-orang yang ada di sana dibandingkan yang ada di konveksi, karena di konveksi itu satu orang bisa merangkap beberapa job desk-nya gitu, berbeda dengan di garment. Selanjutnya untuk masalah penggajian. Nah, kalau penggajian di garment itu biasanya dia sudah rutin gitu, setiap bulannya itu pasti Dapat orderan terus sudah karena orderannya juga terjaga, jadi setiap bulan itu sudah pasti ada gitu. Jadi beda dengan yang di konversi. Kalau di konversi kan borongan, jadi menyesuaikan jumlah order. Nah, itu tadi perbedaan antara tailor, konveksi, dan garment. Kalau sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Kalau di Tyler itu tadi memang dia tuh mengutamakan kualitas dan mutu, jadi memang harganya juga lebih mahal. Kemudian kalau di konveksi itu jumlah karyawannya sedikit, dan kemudian untuk karyawannya itu biasanya multi skill. Biasanya di konveksi yang sudah lumayan besar itu untuk produksi dalam 1 bulan tuh biasanya hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 Kak. Biasanya. Jadi beda banget untuk skala produksi, itu memang terlihat sangat jelas banget antara konveksi dan garment. Karena memang kan kalau di garment dari jumlah karyawannya pun sudah banyak sekali dan bisa produksi sampai ribuan, ribu bahkan sampai jutaan juga bisa biasanya. Iya. Jadi kalau teman-teman nih mau produksi, mau pesan kaos misalkan, sebenarnya baik yang mana, mau ke konveksi apa mau ke garment? Itu tergantung jumlah ordernya sih biasanya. Kalau misalnya jumlah ordernya banyak, itu lebih rekomen ke garment karena dia bisa mengerjakan lebih cepat. Tapi kalau ordernya sedikit, itu keduanya bisa. Jadi tinggal mau pilih yang mana sih. Iya, tergantung teman-teman tuh mau berapa banyak produksinya, dan untuk deadline-nya juga mau dipakai kapan gitu ya Kak ya. Iya. Secara kualitas juga itu tidak bisa dipastikan ya, karena tergantung garmentnya sendiri atau tergantung konveksinya itu sendiri. Jadi harus dicek kualitasnya masing-masing. Kalau dicek kualitas tidak bisa langsung menyebutkan kalau garment itu lebih bagus atau kalau konveksi itu lebih bagus. Jadi harus dicek dulu. Ya. Selanjutnya kalau untuk penggajian sendiri itu juga ada perbedaan. Nah kalau di garment itu penggajiannya dia rutin setiap bulan itu pasti. Nah kalau di garment, kalau di konveksi itu menyesuaikan. Jadi menyesuaikan jumlah ordernya, karena biasanya kalau di konveksi itu karyawannya lebih ke borongan. Jadi kalau pas ya tadi dapat ordernya banyak ya gajinya banyak, kalau pas sedikit ya sedikit gitu ya. Ya menyesuaikan lah. Selanjutnya, nah kalau di garment itu biasanya sudah ada quality controlnya. Seperti kalau di Amanah Garment itu juga sudah ada bagian quality controlnya sendiri. Jadi lebih bisa menjamin untuk produknya itu lebih terjaga gitu. Jadi ketika sampai itu lebih bisa dipastikan dalam kondisi baik. Nah kalau konveksi itu tergantung dia menyediakan quality control atau tidak, karena biasanya kan mereka merangkap ya dalam satu orang itu bisa beberapa job desk, bisa juga dia jahit, bisa juga sama quality control dia gitu. Jadi dia merangkap. Dan bedanya lagi soal QC ini, kalau di garment kan sudah ada tadi butir kesepakatannya. Karena kalau di garment tuh harus lebih berhati-hati Kak. Misalkan kalau ada jahitannya saja yang nggak sempurna, itu bisa dikatakan sebagai barang cacat. Itu bisa diretur. Itu bedanya kalau di garment. Jadi bisa lebih teliti lagi soal untuk quality controlnya. Betul. Jadi kalau yang berdasarkan saya tahu itu sebenarnya antara garment sama konveksi itu sebenarnya sama-sama bergerak di bidang tekstil atau pakaian. Pembuatan pakaian. Nah, untuk yang membedakan itu sebenarnya lebih ke manajemennya sih, karena kalau konveksi pun kan tadi sudah saya sebutkan itu ada yang bisa produksi sampai puluhan ribu juga ada gitu. Cuman memang sistem manajemennya belum seperti garment, jadi belum bisa dikatakan garment gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan atau ada yang ditanyakan, boleh langsung komentar di bawah ya, di kolom komentarnya. Boleh komentar sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang salah dalam penyampaian kami juga bisa dikoreksi. Nah, itu dulu ya Kak ya. Untuk video kali ini perbedaan antara Tyler, konveksi dan garment. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kemudian kita sama-sama berdoa ya semuanya, semoga COVID-19 ini mudahan segera berlalu gitu, supaya kita
bisa aktivitas normal Beraktivitas, kembali seperti biasanya. Jangan lupa juga ini kita ada ini ya, apa, social distancing ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan rajin-rajin untuk cuci tangan. Terima kasih sudah menjadi penonton setia di Amanda Karma. iya. Semoga videonya bermanfaat dan juga menghibur. Amin. Terima kasih Ya, terima kasih. semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.